Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Al-Hadi dengan NIM 2012407. Baiklah, di sini saya akan membaca kembali materi yang pernah saya presentasikan dalam mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam dengan judul materi Nabi Muhammad ketika di Madinah. Nabi Muhammad merupakan tokoh yang berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam karena beliau adalah Rasul yang diutus langsung dari Allah untuk menyampaikan syariat-syariat Islam kepada manusia di dunia. Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul saat berusia 40 tahun dan melakukan dakwah pertama kali saat berada di kota Mekah dengan berbagai rintangan yang beliau hadapi. Beliau melakukan dakwah pertama kali dengan sembunyi-sembunyi sampai dengan secara terang-terangan. Di kota Madinah, sebelum Islam berkembang, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib sebagai pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi hijrah dari Mekah, kota ini diganti namanya dengan Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai dengan beliau wafat dan dimakamkan di kota Madinah. Secara geografis, kota Madinah terletak antara 39-40 derajat bujur timur dan 24-25 garis lintang utara. Letaknya di daratan tinggi dan daerah pantai timah tinggi 660 meter di atas permukaan laut. Jaraknya dari kota Mekah sekitar 450 km, dari Riyadh kira-kira 1000 km, dan dari Laut Merah kurang lebih 275 km. Ada beberapa rintangan Nabi Muhammad ketika di Madinah. Yang pertama, terjadi Perang Badar. Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi. Yang kedua, Perang Uhud. Setelah kalah dari Perang Badar, kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Mereka berangkat menuju Madinah dengan pasukan 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang pasukan berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Yang ketiga, Perang Khandaq. Perang Khandaq atau Perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Masehi atau 627 Masehi di sekitar kota Madinah bagian utara. Peperangan Ahzab sebagaimana namanya adalah gabungan dari golongan-golongan yang berkumpul dengan maksud menumpas Islam dan kaum muslimin. Yang keempat, Fatu Mekah. Fatu Mekah artinya penaklukan kota Mekah. Terjadi pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah memutuskan untuk menaklukkan kota Mekah. Ada beberapa faktor Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yaitu yang pertama, baiat yang dilakukan oleh kaum Aus dan Khazraj. Baiat ini merupakan sebuah perjanjian antara Nabi dengan orang-orang suku Aus dan Khazraj yang tinggal di Yasrib, yang dilakukan saat dua musim haji, yaitu 621 sampai 622 Masehi. Saat itu mereka berjanji kepada Nabi bahwa mereka akan melindungi Nabi dan umat Islam jika berhijrah ke Madinah. Yang kedua, pemboikotan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin, yaitu melarang setiap perdagangan dan bisnis yang mendukung Rasulullah. Tidak seorang pun yang berhak melakukan perkawinan dengan orang muslim dan melarang bergaul dengan kaum muslimin. Kemudian musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam keadaan apapun. Ada alasan mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah. Kisah hijrah Nabi Muhammad penuh dengan tantangan. Hijrah ke Madinah dilakukan karena dakwah yang dilakukan Nabi kepada kaum Quraisy selalu mendapat tantangan dan serangan hingga pembunuhan. Mereka semakin membenci ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah. Setelah itu Allah menyuruh Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Ada beberapa strategi atau langkah Nabi saat di Madinah. Yang pertama, membangun masjid sebagai prioritas pertama yang dilakukan Nabi setibanya Madinah adalah membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.